Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kata yang sama dari hati saya juga merasakan bahwa saya ini sesungguhnya orang yang tidak layak untuk melayani Tuhan. Kalau ditilik dari masa lalu, sebenarnya menjadi pendeta itu bukan pilihan pertama saya. Saya dari keluarga yang tidak mampu, 9 bersaudara. Dan pada waktu saya lulus SMA, ibu saya berkata, "Din, kowe golek gawean. Karena kakak-kakakmu belum selesai kuliah." Saya bilang iya. Ketika saya datang di gereja, diumumkan saya bergerejanya di GKJW Segaran, Mojokerto. Diumumkan bahwa GKJW menyediakan beasiswa penuh untuk anak-anak jemaat yang mau sekolah teologi. Sehingga kemudian dengan bergegas saya pulang itu bercerita kepada bapak ibu saya mau sekolah itu. Dan akhirnya saya bisa berangkat belajar ke Jogja, ke STT Duta Wacana. Di kuliah ini juga banyak tantangan yang saya hadapi. Seolah-olah saya tidak mungkin selesai. Tetapi Tuhan itu seperti menangkap saya, tidak dilepaskannya saya. Sampai saya kemudian mengikuti suami saya melayani di Metro. Saya lulus dan kemudian masuk di Metro. Setelah suami saya 1 tahun lebih dahulu orientasi di GKSBS Batanghari. Tahun 1988 saya menyusul dan tinggal di rumah pastori yang disiapkan di wilayah pelayanan Donomulyo waktu itu, dan sekarang menjadi GKSBS Kunyaku. Malam ketika kami datang, wow, jemaat itu pada berdatangan, ada bawa ayam, bawa beras, bawa mie, menyambut kami selaku pendeta. Mereka sangat senang. Saya yang tinggal ya, biasa sibuk, kemudian di situ tinggal di rumah yang tidak ada listrik, kemana-mana naik sepeda, dan saya berpikir apa yang harus saya kerjakan ya Tuhan. Saya lihat di sekeliling rumah saya itu banyak anak-anak kecil, tidak ada TK, belum musim TK lama. Lalu saya membuka rumah saya kumpulin anak-anak itu untuk belajar bersama. Salah satu murid saya itu pendeta Samuel Hadi Wibowo, murid TK saya. Ini jemaatnya dari Donomulyo, bisa bercerita. Tidak ada yang bayari ya, semua itu sukacita saja mengerjakan. Dan Tuhan menghubungkan saya dengan Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial YBKS Solo. Dan teman-teman di sana itu mensupport dengan alat-alat bermain. Sampai hari ini sekolah itu menjadi TK yang dilekatkan di SDK 10 Donomulyo. 2 tahun saya pelayanan mandiri dan mendampingi suami sebagai istri pendeta. Saya dipanggil melayani di Sinode sebagai tenaga part-timer, membantu pendeta Yusarianto menjadi tenaga pengaduan. Prosesnya sangat panjang. Beliau bilang begini, "Gir, kamu harus tahu Sinode GKSBS itu seperti apa." Jadi tahun itu GKSBS kan baru dilepas dari GKJ tahun 87. Ya, bentuknya itu belum benar-benar pas ya. Saya, Pak Trijoko, menyusun pertama kali tajuk talak GKSBS. Dan kemudian dipanggil, dia bilang begini, "Kamu harus tahu, kamu harus pergi ke sana." Bapak Ibu saya diorientasikan, ikut Pak Pendeta Rumanto di Palembang.
mungkin 10 hari. Pindah ke Jambi, pindah ke Rimbo Bujang. Tahun 90. Kalau saya naik bis dari Palembang ke Jambi itu 10 jam. Belum masuk ke Rimbo Bujang ya. Ya, waktu itu daerah Trans dan hutan sedang ditebang, pohon-pohon besar itu keluar. Saya heran waktu ikut PA di sana di Sungguh ya. Saya pikir itu terong goreng. Saya makan daging babi hutan. Unik pokoknya. Biasa. Terus kalau tenaga pengadilan ya. Jadi hampir tiap bulan itu ada pengadilan di seluruh wilayah basis GKSBS. Jadi saya itu udah biasa pindah tinggal di rumahnya para pendeta senior. Kalau di Klasis Mandar Jaya saya ketemunya dengan pendeta Joko, tinggalnya di sana. Anak-anak saya masih kecil saya bawa. Tapi kalau saya mengajar, anak-anak saya bermain sendiri. Bapak Ibu, kalau saya ke Seputih Surabaya, saya tinggalnya di Basalian. Kalau enggak di Pak Kas tadi. Kadang-kala kalau sudah masuk di Blitar Bumen Madang itu bisa seminggu nggak pulang, stay di sana. Kalau saya balik ke Lampung, sampai di Raja Basa kadang-kala jam 11 malam. Saya telepon Bu Christine, aku di Raja Basa, tolong dijemput ya Mbak. Ya. Sampai bawa anak kecil nih, dia jemput saya itu pakai topi laki-laki itu. Ya aku harus menyamar karena waktu itu Raja Basa bukan tempat yang aman ya, kalau laki perempuan bisa. Saya dibawa pulang ke rumahnya, baru besok paginya saya pulang ke bapaknya. Itu irama itu saya alami, itu baru persoalan jalan, persoalan itu ya. Waktu itu belum ada yang namanya fotokopi. Jadi kalau saya tuh bikin materi untuk pengadilan itu, kemudian disip pakai tinta yang hitam itu. Ya, mungkin ada Mas Suko atau siapa. Kalau saya telah bikin materi itu, maka saya akan nyetak sendiri itu materi itu untuk kurang lebih 40 atau 50 orang. Tergantung itu pemuda, atau majelis, atau ibu-ibu ya, kategori mana yang akan menerima pembinaan ini. Saudaraku jangan tanya berapa gajinya. Ya, pokoknya saya senang karena saya dihargai, diberi kesempatan untuk bisa bekerja, itu saja hitungan saya. Sampai suami saya bilang gini, Mbak kamu itu tinggal di rumah, gaji segitu kok tak golek ke anaknya di mom, saya ngapik gitu. Kadang-kadang dia protes dengan saya itu dengan sikapnya yang diam, tapi kalau saya pulang malam dia ngosok baju ya, seolah-olah menunjukkan loh gaweanmu. Nah, kalau udah gitu ya, Tuhan berikan kekuatan. Itu saya alami 7 tahun dan Klasis manapun yang paling serem itu masuk di Bandar Jaya sama Pak Joko. Kadang-kadang dia bilang gini, materinya apa Bu? Ini tak lakonane dhewe. Pak puji Tuhan ya. Dia mengerjakan sendiri. Kalau materinya jelek, dia bilang ini materi apa sampah ini. Itu yang buat kami serem ya. Mau masuk Bandar Jaya itu harus persiapannya. Wah, terima kasih Pak Den. Itu yang menaikkan kapasitas kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melihat dengan jelas kehidupan keluarga pendeta di GKSBS. Kadang-kadang saya melihat istri-istri pendeta itu jualan bayam yang ditanam sendiri, dibawa ke pasar dan ditukar dengan belanjaan yang lain. Saya pernah mengadakan satu acara di satu gereja, saya cari istri pendetanya di mana ya, gerak. Itu situasi ekonomi yang sungguh sangat berat. Saya bilang jemputan supaya bisa bersuka cita bersama-sama. Kalau musim kemarau yang sangat terik itu tidak ada air, saya hanya dibawa
jari ya, Bu mandinya yang gede kono ya. Saya lihat atasnya ini jalan, nggak mungkin lah saya mandi kebungan di sini kan. Wah, ini bukan saja. Saya melihat teman-teman yang di DPP daerah pertumbuhan baru ini, kehidupannya sangat sulit. Ada Bu Priscila di sini ya. Saya datang ke rumahnya, orientasi loh tinggal di sana. Rumahnya itu cacat papat, benar-benar jelek, dan lantainya tanah. Anaknya itu pulang ya, berangkat di itu. Sangat susah. Kalau saya ikut dia, pelayanan menemukan saudara-saudara yang Kristen itu jalan kaki karena tanahnya tanah merah. Jalan kaki satu. Saya hitung 11 tahun saya baru dibaptis jadi pendeta GKS. Itu bukan yang terpendek, bukan yang terpanjang ya. Ada yang lebih panjang lagi. Bu Endar Widi Sukukti itu 13 tahun baru dibaptis. Pak Ardio Wioso 12 tahun. Gimana enggak? Mereka menyiapkan jemaat itu sampai bisa disebut sebagai jemaat dewasa baru mereka dibaptis. Kalau sekarang 2 tahun ya. 2 tahun, ya, 2 tahun, 2 tahun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tahun 98, mungkin ini juga jawaban doa saya ya. Tuhan, anakku mulai sekolah. Bagaimana ini? Nah, kemudian tiba-tiba ini saya ditemui Direktur Rumah Sakit Fatulwalu yang pada waktu itu, Ibu, kami memerlukan tenaga pastoral yang perempuan untuk melayani pasien-pasien di rumah sakit.